Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi di AOC Insight yang hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fala Rahman. Dan saya Muhammad Rizky yang akan membawakan Anda berita-berita terkini. Untuk berita pertama datang dari pameran yang ada di Yogyakarta. Seperti yang diketahui, Yogyakarta menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan karyanya, seperti pada pameran tunggal Ari Priyana yang berjudul Introduction. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Putri Sonia. Saya Markom dari Art Kota Yogyakarta. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menjawab pertanyaan terkait dengan pameran Introduction karya Ari Priyana. Untuk pamerannya sendiri itu dari tanggal berapa sampai berapa ya, Mbak? Oke, untuk pamerannya itu akan berlangsung dari tanggal 3 April sampai 3 Juni nanti. Kebetulan kalau pameran di Art Total ini itu tuh memang akan berganti untuk secara konsep, tema maupun senimannya yang akan memamerkan karyanya di sini itu biasanya 3 bulan sekali gitu. Jadi nanti dari Art Total Group itu akan mengkurasi gitu siapa seniman yang telah mensubmit karyanya, kemudian nanti jika terpilih akan dihubungi dan bisa memamerkan karyanya di sini gitu. Berarti semua orang juga bisa buat ngajuin ke ini? Ya betul, semua orang bisa untuk submit karyanya di Art Total Group yang nanti akan dikurasi oleh art director kita yaitu Bu Windy Salomo, dan kemudian dia akan mengumumkan gitu siapa yang akan dipamerkan karyanya di sini gitu. Baik, itu tadi salah satu pameran yang dapat kalian kunjungi bersama teman atau pasangan Anda. Kita beralih pada berita selanjutnya, pemirsa. Mandala Krida merupakan stadion yang terletak di tengah kota Yogyakarta, menjadi tujuan para warga untuk melakukan aktivitas berolahraga. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Mandala Krida telah menjadi pusat kegiatan olahraga bagi warga kota Yogyakarta. Lokasi yang strategis di tengah kota serta memiliki fasilitas yang dapat mendukung berbagai aktivitas olahraga menjadi faktor utama stadion ini untuk pilihan lokasi olahraga warga. Berbagai aktivitas olahraga seperti lari, push bike, inline skate, sampai panjat dinding. Tidak hanya menjadi pusat kegiatan fisik, tetapi Mandala Krida juga menciptakan ruang untuk bersosialisasi komunitas yang memiliki minat serupa. Stadion ini terbuka untuk aktivitas olahraga setiap hari, baik pagi maupun sore hari, dan akan lebih ramai saat akhir pekan. Mandala Krida selain menjadi tempat berolahraga, juga merupakan pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Dengan fasilitas yang lengkap dan suasana yang mendukung, Mandala Krida bukan hanya tempat untuk berolahraga, tetapi juga menjadi simbol kehidupan aktif dan sehat bagi warga Yogyakarta. Keberadaannya sebagai ruang terbuka, hijau di tengah kota menjadikannya oasis bagi siapa saja yang ingin mengisi waktu dengan aktivitas positif dan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Nah, untuk teman-teman yang ingin berolahraga, bisa langsung ke Stadion Mandala Krida. Selain untuk berolahraga, teman-teman juga dapat menjumpai berbagai macam kuliner di luar Stadion Mandala Krida. Beralih ke berita berikutnya, yaitu budaya K-pop yang saat ini menjadi tren di kalangan anak muda. Berbagai event terkait budaya Korea saat ini mudah dijumpai, seperti event yang dilaksanakan di salah satu mal di kota Jogja, yaitu Jogja City Mall. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Puluhan K-pop dance cover hadir di Pelaminan Square, Yogyakarta City Mall. Lagi dan lagi, komunitas K-pop dance cover Yogyakarta memunculkan eksistensinya lewat showcase yang dihadirkan pada 18 Mei 2024 kemarin. Berbagai performers disuguhkan secara matang oleh para performersnya dengan kostum yang cerah dan menyala, sehingga tampak pandangan para audiens tertuju kepada mereka. Tak hanya itu, performers yang disuguhkan juga beragam, mulai dari bernyanyi, dance solo, dance duo, dance group, hingga performance dari para panitia juga ikut meramaikan. Atrium Yogyakarta City Mall terlihat dipadati oleh pengunjung, baik yang hanya sedang lewat atau audiens yang ingin melihat showcase tersebut.
Salah satu hal seperti inilah yang dapat membuat Yogyakarta selalu terlihat meriah. Berita berikutnya datang dari kalangan pelajar. SMSR sebagai salah satu sekolah seni di Yogyakarta yang tiap tahunnya sering menggelar pameran hasil karya para siswa. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Halo, perkenalkan nama aku Lova. Nama aku Rara. Jadi pameran ini bernamakan Pabing Lanjur yang berartikan pabing itu dari bahasa Walikan Jawa, artinya hasil, dan lanjur itu adalah lanjut dari bahasa Sanskerta. Jadi pameran Pabing Lanjur ini merupakan pameran tugas akhir kelas 12 yang sudah lulus tahun 2024 ini. Pameran ini lokasinya di Pendopo Art Space dari tanggal 14 sampai 16 Mei 2024. Pameran tugas akhir ini kan sekarang persiswa yang bikin, jadi butuh space yang lebih luas. Jadi di galeri SMSR tuh kurang cukup tempatnya, jadi kita cari tempat yang lebih luas di Pendopo Art Space ini. Kalau kolaborasi agak jarang, tapi waktu itu ada upacara. Kalau Ada, dalam tapi acara kalau ini acara ini nggak ada. Kalau dari aku sendiri, makna dari pameran ini kan ini pameran tugas akhir. Itu udah menunjukkan keseluruhan dari kerja keras kita selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMSR atau SMK Negeri 3 Kasihan. Di hasil akhir dari perjuangan keras kita selama 3 tahun. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Woi, ayo bangun, latihan fisik nih kita. Push up, sit up. Cabut. Jadwal latihan padat. Siapkan semangat bareng Indomie goreng. Nih, makan dulu. Aroma lezat dan taburan bawang gorengnya bikin kita semangat. Indomie goreng, goreng semangatmu. Kita masuk pada segmen Ramadan Bulan Berkah. Bulan Ramadan tentunya menjadi bulan penuh berkah yang dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Banyak hal yang dapat kita jumpai saat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu berburu takjil. Di Jogja banyak sekali pasar-pasar Ramadan yang menyajikan berbagai macam takjil. Salah satu contohnya yaitu Kampung Ramadan Kauman. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Bulan puasa identik dengan pasar Ramadan. Nah, salah satunya di Jakarta, yaitu pasar Ramadan Kauman yang buka mulai pukul 2 siang. Ada imam dari Godea. Oh ya Mas Imam, ini ke kampung Ramadan Kauman ini kebetulan lewat atau emang menyempatkan waktu? Lebih tepatnya aku lebih sering beli takjil karena bulan puasa ini aku udah 3 kali kesini. Udah 3 kali. Udah sering ya? Iya, udah sering banget. Artinya apakah ya kan Ramadan masih ada beberapa hari nih? Bakal ada niatan lagi nggak sih ke sini atau ke tempat lain gitu? Kurang tahu nih. Nanti kemungkinan ya menjelang Lebaran H-3, H-2 itu mungkin kesini lagi deh. Kayak ngecek apakah H-2 itu masih ramai nggak sih di sini. Aku sering konten di sini masalahnya. Terus apa ya? Bagaimana kesannya setelah beberapa kali udah datang ke pasar Ramadan Kauman ini? Menurutku ini pasar Ramadan yang oke sih, maksud dalam arti ini unik karena di dalam gang. Menurutku ini paling unik setelah pasar Jogokarian karena ini juga salah satu pasar Ramadan yang juga paling legend di Jogja. Tahu gitu karena aku baca sebelum, jadi ini salah satu yang paling legend setelah Jogokarian. Ini dulu buat Jogokarian. Baik, terima kasih Masnya dan selamat melanjutkan belanja. Ya itu dia salah satu tanggapan dari pengunjung pasar Ramadan Kauman. Nah, tunggu apa lagi? Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa datang ke pasar Ramadan Kauman Yogyakarta. Sekian dari saya, tunggu apa lagi? Bye-bye. Berita selanjutnya masih seputar pasar Ramadan, yaitu Kampung Ramadan Jogokarian, yang juga menjadi salah satu pasar legendaris di kota Yogyakarta. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Selamat sore pemirsa semuanya, bersama saya Emily Stiana di sini. Saya sedang berada di Kampung Ramadan Jogokarian atau yang biasa kita sebut dengan KRJ. Nah, terpantau di belakang saya sudah ramai banyak pengunjung yang datang untuk membeli takjil ataupun menunggu waktu berbuka puasa. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
Pasar Ramadan Jogokarian terletak di Kampung Jogokarian, Mantri Jeron, Yogyakarta. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1990-an dan selalu menjadi primadona bagi para pecinta kuliner takjil. Di sini Anda dapat menemukan ratusan pedagang yang menjajakan berbagai macam takjil khas Ramadan, mulai dari kolak, es buah, gorengan, hingga aneka kue tradisional. Harganya pun relatif murah dan terjangkau. Pasalnya, selama Ramadan 2024 ini, Masjid Jogokarian menggelar berbagai kegiatan selain pasar sore. Salah satu kegiatan lainnya yakni buka puasa bersama dengan menghadirkan 3.500 piring per hari untuk masyarakat. Selain acara membagikan makanan buka secara gratis, ada pula acara rutin lainnya yang diadakan selama Ramadan, yakni acara kajian dan iktikaf menjelang akhir Ramadan. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman berburu takjil yang autentik dan penuh dengan tradisi, Pasar Ramadan Jogokarian adalah tempat yang tepat untuk Anda kunjungi. Pastikan Anda datang lebih awal untuk menghindari keramaian dan mendapatkan takjil favorit Anda. Selamat berbelanja dan menikmati hidangan buka puasa yang istimewa, tentunya di Pasar Ramadan Jogokarian. Baik, itu tadi berita seputar Ramadan bulan berkah. Berita selanjutnya datang dari penghujung bulan Ramadan, di mana setiap daerah memiliki tradisi takbiran keliling. Salah satunya di kota Yogyakarta. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Gema Takbir Keliling dengan tema menyatu dalam budaya kreatif dan inovatif milenial dari Mataram Islam. Lantunan takbiran mengiringi karnaval keliling yang diadakan oleh PT KAI di daerah Kapenemuan Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karnaval takbiran tersebut memperlombakan 33 rombongan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk rute perlombaan ini, dimulai dari Pasar Lama Imogiri, mulai melakukan parade display di area Patung Sultan Agung, dan berakhir di lapangan Demi Imogiri. Karnaval takbiran tersebut juga memperebutkan berbagai hadiah yang menarik, seperti trofi, piagam, dan uang pembinaan. Dengan berbagai kreativitas, 33 rombongan ini menampilkan maskot-maskot yang menarik dan juga ikonik. Karnaval takbiran yang diadakan oleh PT KAI ini juga diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kebersamaan dan juga keberagaman masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari panitia PT KAI ini juga mengatakan ada 33 peserta di Karnaval Takbiran 2024 ini. Peserta karnaval ini juga diikuti dari berbagai daerah. Namun, yang lebih mendominasi ialah daerah Bantul. Panitia juga mengatakan bahwa untuk persiapan acara Karnaval Takbiran 2024 ini butuh kisaran 1-2 bulan untuk mempersiapannya saja. Dan acara Karnaval Takbiran ini hanya diadakan 1 kali dalam setahun, yaitu di saat malam takbiran Hari Raya Idul Fitri saja. Rizky melaporkan langsung dari daerah Kapenemuan Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, itu tadi menjadi berita terakhir dari segmen Ramadan Bulan Berkah dan penghujung bulan Ramadan. Lagi nyantai karaokean nih. Ikut dong. Selesai latihan, enaknya santai sama Indomie rasa ayam bawang. Kuahnya yang menghanyutkan dan aroma yang manggil banget. Bener-bener bikin rileks. Indomie kuah, karena santai itu perlu. Kita lanjut pada berita selanjutnya pemirsa, yaitu mengulik pendapatan juru parkir alun-alun selatan Yogyakarta. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Selamat malam semuanya, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Saya dengan Mas siapa? Mas Jovan. Oke, dengan Mas Jovan di sini. Sudah berapa lama sih menjadi juru parkir di alun-alun sini? Kisaran 4 tahunan. Oh, sekitar 4 tahun. Terus bagaimana sih sistem pembagian hasil yang diterapkan di sini? Untuk jam 4 sampai jam setengah 9 nanti uang jadikan 1 lalu dibagikan kepada petugas parkir. Lalu kalau ingin melanjutkan sampai jam setengah 9 sampai jam
sebosannya. Oh gitu. Jadi di sini tuh ada target harian yang harus dicapai nggak sih? Tidak ada. Oh tidak ada. Oke, selanjutnya itu berapa kisaran pendapatan Mas per hari sebagai juru parkir di alun-alun Kidul Yogyakarta? Untuk jam 4 sampai jam setengah 9 kisaran 60, lalu kisaran jam setengah 9 sampai sebosannya 100 dapat. 100 dapat. Oke. Terus pernah nggak sih Mas mengalami kejadian yang tidak menyenangkan selama menjadi juru parkir di sini? Untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Menyenangkan semua. Menyenangkan semua. Oke. Terus apa sih harapan Mas untuk meningkatkan kesejahteraan para juru parkir di alun-alun Kidul Yogyakarta? Untuk kedepannya lancar semua aja. Lancar semua aja. Ya, lancar semua aja. Oke, makasih ya Mas. Ya. Sekian dari saya bersama Mas Jovan di sini. Lanjut ke berita berikutnya. Datang dari kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar. Namun, di sisi lain ada hal sensitif yang mencoreng julukan kota pelajar tersebut. Yaitu maraknya LGBT di kalangan remaja. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Sebelumnya, kenalin nama nama aku Tata. Umur aku sekarang 19 tahun. Aku asli Banyuwangi. Jadi itu awal aku menyadari bahwa orientasi seksual aku berbeda itu saat aku menginjak umur 11 tahun. Aku masih berada di kelas 5 SD. Aku menyadarinya karena aku dapat pelecehan seksual dari sesama jenis atau biasa disebut LGBT. Dari situ saya sadar bahwa orientasi seksual saya itu berbeda. Kalau tantangan sih yang aku hadapin sebagai LGBT adalah lebih menjaga diri, privasi agar tidak terlihat di depan publik ya. Gitu sih. Kalau aku sendiri lebih memilih untuk diam karena aku tahu banyak adanya orang yang tidak setuju adanya LGBT. Dan balik lagi ke pertanyaan kedua, lebih baik menjaga diri, privasi agar tidak terlihat di depan publik. Kalau masyarakat dan pemerintah, kalau aku lebih ke pemerintah ya, lebih adil dalam ini sih, kayak ya menghargai LGBT, adanya LGBT. Kalau aku sendiri sih sekarang masih merasa tidak aman karena di lingkungan aku kebanyakan bukan disebutnya kaum LGBT, banyak orang-orang yang masih normal. Jadi aku lebih memilih buat diam gitu sih. Masih ada pikiran buat niat buat normal lagi karena LGBT itu ya nggak ada lah cinta-cinta sesama jenis tuh, maksudnya yang beneran tuh nggak ada ya, maksudnya sampai jenjang pernikahan itu nggak serius gitu loh. Jadi ya kalau niat mah ada gitu. Mungkin biasa satu ada traumatis ya biasanya, yaitu yang saya alami karena dapat pelecehan seksual dari sama jenis. Terus kalau dari peran orang tua biasanya mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena yaitu sih mereka jadi banyak pikiran yang mungkin itu sih. LGBT dari sisi kesehatan ada dua hal tentang masalah penyebaran penyakit seksualitas dan penyebaran penyakit moralitas. Kalau dari kesehatan khususnya di bidang Kementerian Kesehatan, kita bicara tentang penyakit seksual. Terutama kaum LGBT yang laki-laki. Karena apa? Penyakit dari laki-laki jauh lebih menyerang dan mematikan dibandingkan perempuan. Dan perempuan terkena penyakit mematikan, penyakit kelamin itu juga dari laki-laki. Contohnya kanker serviks. Dan itu semua dapat dari laki-laki. Kalau perempuan ke perempuan secara kesehatannya lebih kayak ereksi bahasanya, kan mereka pakai toys untuk mainin. Jadi mereka akan ada luka di pinggiran dari selaput darah. Nah, luka itu yang akan menjadi bahasanya mengering, dan itu lebih menyakitkan. Tapi kalau bagi laki-laki, dia timbul di kulitnya dan itu terlihat, dan ketika dia dipaksakan kondisi tanpa pengobatan apapun, bermain dengan siapapun di luar tanpa
batasan, ya sudah. Nyebarnya step by step. Contohnya kasus di Bandung, HIV AIDS tinggi, 1.500 kasus dalam 1 tahun. Di Jogja naik per bulan 1, dan ini rekor 2024 bulan apa nih? Mei ya. 16 kasus HIV AIDS. Dan semua laki-laki. Ketawanya di mana? Dokter gigi. Karena apa? Ada lukanya langit-langit. Kalau dari kesehatan, masalah penyakit seksual ya. Kalau dari sosial itu yang sangat banyak. Contohnya kayak anak kecil yang belum tahu jiwanya seperti apa, dia meniru tuh kakak laki-laki yang sedang adalah kos atau lewat di situ, dia meniru. Tapi kalau secara segmen kesehatan, seksual itu sesama lawan jenis pun mematikan, apalagi sesama jenis. Karena penyakit LGBT musuhnya imun. HIV AIDS tertinggi itu imun, dan itu sampai detik ini tidak ada obatnya. Kalau ditanya program edukasinya atau pencegahannya atau apa, pernah dilakukan nggak? Pernah, tahun 2019 bulan September 2019 pernah ada seminar besar-besaran tentang LGBT sebelum ada bendera pelangi berkibar. Saat itu Indonesia masih di bawah rata-rata. Pandemi melanda, selamat datang LGBT 2021, bendera pelangi berkibar di Jakarta. Siapa yang datang? Kita nggak ada yang mendatangkan, tapi mereka belajar dari konten. Mereka belajar dari sosial media untuk mereka tahu bagaimana sih menjadi seorang lesbian, bagaimana menjadi seorang homoseksual, gimana menjadi seorang biseks. Yang tidak bisa dideteksi sebenarnya biseks. Biseks itu kayak kita mau percaya atau enggak, kayak orang itu. Enggak kok aku enggak homo, enggak kok aku enggak lesbian, aku biseks. Paling enggak bisa dideteksi. Kalau transgender bisa ya, Lucinta Luna ada. Karena LGBT itu bukan penyakit mental saja atau penyakit medis saja, tapi bagian dari penyakit sosial. Karena mereka menunjukkan eksistensi di sosial. Ini kaum kami di sini, kami mampu, kami siap, kami akan membela kaum kami. Ya, kita benar gini, ada hak asasi manusia. Iya. Tapi dasaran kami hanya membantu ketika terjadi kesalahan, kita sama-sama aja. Yang baik kita selamatkan, mau baik, yang masih buruk kita ajak juga, mau gimana. Pernah ada sama dinas terkait. Dari Balai Kesehatan ada, dari dinas sosialnya ada, dari organisasi pemuda Pancasila ada kemarin ikut. Tapi akhirnya rusuh di Malioboro, ya ada di Merapi uncover ya. Kita dampingin dalam artian seperti ini. Kita tanya dulu sama si klien ya, kita sebut klien ya. Untuk apa dia datang ke Balkes, Balai Kesehatan, untuk apa dia datang ke Dinas Sosial, mau pendampingan dalam bentuk apa? Dia mau pendampingi dalam bentuk membenarkan statementnya, kita tinggalkan. Tapi kalau dia merasa, Kak ini ada yang salah sama aku. Ini dulu tuh aku gak kayak gini, tapi aku lupa aku yang dulu. Boleh gak aku dibantu untuk aku kembali yang dulu? Setidaknya tidak sama, tapi memperbaiki. Itu akan kami bantu. Ada kejadian 2017, satu kejadian yang cukup memalukan di Jogja. Itu di Celebrity Fitness, kasus kelompok G besar-besaran, rame di Celebrity Fitness. Ada satu orang datang ke Balkes minta tolong, saya mau kembali menyukai perempuan dan saya mau kembali merasakan kepuasan seks dengan perempuan. Kami bantu kan, sekarang menikah punya anak. Tergantung orangnya. Kasus kemarin 2023 ada juga. Datang minta tolong, dia tidak maksimal menjadi perkasa seperti awal, tapi setidaknya mereka paham kalau kodrat mereka besok jadi seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, bukan tukeran blaskon sama istri gitu ya. Ketika sudah ada pelaporan anak ini sering datang intens, teror,
dari teman-temannya. Dikira kami dihasut, oh temennya dihasut, gini. Kalian itu tidak tahu mengambil hak asasi kami juga manusia begini, kami warga negara Indonesia. Iya, kak, teman kalian itu nggak meninggalkan kalian, tapi dia mencoba untuk kembali ke kodratnya aja. Si anak ini malu untuk kembali ke orang tua dengan fisik yang sudah gemulai. Kasusnya ini yang homo ya, yang gay ya. Dia malu di depan orang tuanya, dia mau berbakti sekali terakhir kali terhadap orang tuanya, dia kembali menjadi anak laki-lakinya. Diserang, spam telepon, dibilang ngambil anggota kami. Ini kok kayak geng motor gitu. Kami yang terima telepon cuma ketawa. Ya kalau nggak mau diambil ya udah ngumpul bareng aja di sini, ayo. Kita ngobrol aja. Mereka bikin kelompok gini-gini, nyerang Balkes pakai surat terbuka pernah. Upayanya pernah kita berhenti ini, maaf ya kaum di Jepangan. Maaf sekali. Kasus di Salman City Hall itu pernah didatangi dinas sosial karena rusuh, karena ada tindakan asusila sesama jenis. Jadi ini perempuan nih, gitu kan. Di sisi yang mau kita bicarakan baik, tapi mereka sudah tidak bisa menangkap situasi di waktu itu juga sulit. Karena dari Dinsos sendiri kita punya etika kerja, Balkes kan hanya orang balai. Kita hanya wadah penanganan, kita tidak bisa memaksakan di situ. Ya bedanya gini, kalau ini Jogja lagi rame karena mahasiswa datang, pendatang baru datang, ya kan, saatnya brainwash baru, Jogja itu gemerlap. Batasannya akan dibuat per 2025 tentang ketentuan jam malam dan klub malam. Itu akan dikembalikan pada tahun 2016 karena takut terjadi kasus berjangka panjang terhadap pelecehan sesama jenis atau. Jadi itu ada undang-undangnya nanti. Tolong Sri Sultan dipercepat ya Pak ya. Capek saya. Jadi itu harus benar-benar karena mereka yang datang ke Jogja punya impian dari orang tuanya tentang pendidikan, jangan kembali hanya tinggal nama atau kembali menjadi anak yang gagal. Jadi penanganannya masih berjalan dengan sama, kita membimbing siapapun yang datang. Ketika kejadian kayak kasus Salman City Hall ada pelecehan asusila, bilang itu lesbian dan lain sebagainya, kita cuma bisa dampingi dia tidak mengaku, kalau bahasa anak sekarang denial kan, ya sudah kita lepaskan kembali. Yang jelas bukti CCTV ada, kita kembalikan ke orang tuanya, mau pelaporan secara kepolisian atau bagaimana. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai aktivitas Pak Ogah yang sering dijumpai di jalan raya. Tepatnya di Jalan Kaliorang, kilometer 10, persimpangan yang cukup padat itu menjadi lokasi pilihan Pak Ogah untuk membantu pengguna jalan. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Ya kita tahu kalau Bapak Rudimen ini bekerja sebagai Pak Ogah atau yang membantu menyeberangkan jalan. Terus bagaimana awal Bapak memilih pekerjaan ini? Begitu di Jogja, saya terdesak oleh keadaan ekonomi. Dulu kan saya punya usaha, namanya Gen Koran. Nah, Gen Koran kan sekarang tahu sendiri toh, kalah dengan internet. Nah, disitulah hukum ekonomi berjalan, ya usaha saya terkendala dengan kondisi persaingan usaha yang sekarang kan masyarakat maunya yang cepat, yang instan, akhirnya orang beli koran kan susah, koran nggak laku, pelanggan saya ngedrop, nah akhirnya saya turun di jalan, begitu Mas. Terus jadi ini sebagai pekerjaan utama ya Pak untuk saat ini? Ya untuk saat ini di samping saya di jalan, saya juga punya usaha jual beli rosok. Terus istri saya juga bikin ini sarapan pagi nasi kuning. Jadi ya bisa dikatakan setiap hari
saya di jalan. Tapi karena di jalan ini kan bisa saja suatu saat kan sama polisi dibikin lampu merah, sama dinas perhubungan nggak boleh, ya kita harus siapkan perahu, siapkan antisipasi menghadapi kondisi di jalan yang tidak menentu. Karena kalau bahasa hukumnya di jalan itu polisi itu tidak melarang tapi juga tidak menganjurkan. Artinya apa? Kita ini di wilayah abu-abu gitu, Mas. Terus ini Pak, ini kan kita tahu kalau resiko bekerja di jalan seperti ini kan cukup tinggi ya Pak. Terus iya. apa yang Bapak lakukan untuk menjaga, mungkin seperti memakai rompi atau membawa lampu pembantu itu Pak? Pertama, kalau siang itu rompi itu wajib. Itu kalau siang, kalau malam ditambah alat penerangan kiri, artinya alat bantu yang namanya lampu lalu lintas. Yaitu pertama dari segi pencegahan itu, bahwa itu pun masih berisiko, iya, karena teman kami ada yang di jalan Solo, di jalan Magelang itu ada yang jadi korban. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang di jalan, kalau memang sudah capek, istirahat. Jadi jangan diforsir. Satu, kedua, bagi pengguna jalan itu ya tinggal diingatkan kalau kelihatannya di jalan mungkin kondisinya udah nggak fit, nggak konsen, nah itu diingatkan, Pak, jangan lupa istirahat. Nah, disitulah nanti akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, gitu Mas. Terus ini Pak, kan ini terkadang ada yang pengendara yang nggak memberikan uang, ada yang memberikan uang tuh, bagaimana tanggapan Bapak? Karena itu kan kita ya udah membantu gitu. Baik. Itu di peraturan tidak ada aturan tidak harus memberi uang. Cukup syarat utama mematuhi aba-aba. Jadi uang itu tidak harus. Karena apa? Orang lewat kan kadang uangnya besar, nggak punya recehan. Jadi pengen ngasih tapi nggak ada uang kecil. Mungkin sekarang enggak, tapi besok. Mungkin besok lagi nggak sempat, mungkin setahun sekali kan ada yang suka ngasih bingkisan. Kayak gitu loh Mas. Jadi perhatian itu tidak harus memberi uang. Bagi saya pribadi, karena saya dibina oleh Kanit Reskrim Polres Sleman, tidak boleh meminta uang. Bahkan 100 perak pun kalau anggota teman-teman saya ini ada yang minta, itu kasusnya nanti tindak pidana ringan. Jadi tolong disosialisasikan ke teman-teman mahasiswa, tidak ada kewajiban memberi uang. Satu, kalau ada yang minta, foto, video, laporkan ke Polres. Itu anjuran dari Kanit Reskrim Sleman. Jadi nggak usah takut, nggak ada peraturannya harus memberi, karena itu pungli Mas. Kalau meminta, tapi kalau memberi sukarela ya monggo, itu hak masing-masing ya, tapi itu nggak wajib. Terus Bapak ada pesan untuk bagi pengendara motor gitu Pak? Nah, bagi anak-anak muda ini, kalian kan generasi milenial ya. Ya tolong dipatuhi aja aba-aba. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, jangan nyelonong. Nanti kalau nyelonong ada resiko bres, ya kita tinggal ngomong dia nyelonong Pak. Jadi ya resiko tanggung sendiri. Tapi kalau mengikuti aba-aba, insya Allah aman. Karena kita nggak mungkin memberi aba-aba tanpa memperhitungkan lawan arah. Itu kondisinya seperti itu. Maka saya sarankan bagi anak-anak muda, tolong dipatuhi saja rambu-rambu yang ada, arahannya. Kalau suruh berhenti ya berhenti, kalau sudah jalan ya monggo. Cuman kan namanya anak muda, orang banyak kan kita bisa maklumi Mas. Ada yang nyelonong 1-2 ya monggo, tapi dengan catatan itu tadi resiko nanti sendiri. Itu aja Mas. Baik, untuk berita selanjutnya masih seputar jalan raya. Perbaikan drainase dan pelebaran jalan di Jalan Kaliurang kilometer 12,5 tepat di selatan Jalan Pandanaran baru akan dimulai. Pemerintah melakukan antisipasi mengingat saat musim hujan sering terjadi luapan air yang mengganggu pengguna jalan. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Oke, sekarang saya sedang ada di Jalan Kaliurang kilometer 13. Di sini
terlihat sedang ada proyek drainase dan pelebaran jalan. Tapi ini baru mulai dari sini dan targetnya Desember sudah jadi sampai di Jalan Kentongan. Atas nama Nova. Sebagai operator EXA. Kalau boleh tahu ini proyeknya tentang apa ya Pak? Di Nase ya Pak? Di Nase. Kira-kira sampai kapan Pak proyeknya di berjalan? Kalau yang di sini aja? Ya, di sini aja. Nah, di sini aja paling dari 3 hari ini. 3 hari ini ya? Kalau selain di sini emang ada yang? Di Kentungan. Tapi belum dimulai. Jalur ini, sepanjang jalur ini. Drainase sekalian pelebaran jalan pengaspalan. Perkenalkan, nama saya Yoga Dimas, driver Shopee Food. Perbaikan jalan tahu karena setiap hari lewat Jakal. Enggak, karena setahu saya pengerjaan pengaspalannya dilakukan pada malam hari. Ya jelas hal yang positif karena jalannya menjadi halus dan enak dilalui. Baik pemirsa, itu dia berita terakhir pada segmen ketiga. Sekian, terima kasih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di AOC Insight. Kita masuk pada segmen keempat, yaitu segmen Idul Adha. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya besar umat muslim di dunia setelah Idul Fitri. Kegiatan kurban merupakan sunnah bagi setiap umat muslim. Di Indonesia, kebanyakan melakukan dengan menyembelih hewan kurban seperti sapi maupun kambing, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Boyong. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Momen Idul Adha menjadi momen sekali dalam setahun yang dilaksanakan oleh umat muslim di dunia. Di Indonesia sendiri, umat muslim melaksanakan beberapa kegiatan rutin saat Idul Adha, seperti pada Dusun Boyong, Hargo Binangun Pakam Sleman, Yogyakarta, yang berantusias dalam merayakan Idul Adha tahun ini. Suasana pada pagi hari yang cerah dengan diawali sholat Idul Adha di masjid setempat. Para warga berbondong-bondong membawa alat sholat masing-masing untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Sholat dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Para warga sangat khusyuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Rutinitas selanjutnya, selepas sholat Idul Adha, warga desa berkumpul di halaman masjid untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dalam kesempatan ini, kami juga mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai kepala dukus setempat, yaitu Bapak Marju Priamdi. Selamat siang, kami hari ini masyarakat Padukan Boyong, Masjid Al Furqon menyelenggarakan nopoh penyembelihan hewan kurban 1445 Hijriah dengan kami jumlah penduduk 1035 orang, terdiri dari kurang lebih 400 kakak. Kemudian ada hewan kurban berupa sapi 7 ekor dan kambing 4 ekor. Kami di sini panitia bersama Sohibul Kurban bekerja sama dalam satu kepanitiaan untuk menyembelih dan mendistribusikan daging hewan kurban. Nanti kita distribusikan per kakak untuk masing-masing RT. Proses terakhir setelah proses penyembelihan selesai, yaitu pemotongan daging. Warga desa bergotong royong memotong daging kurban bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan oleh para ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang ikut serta dalam pengemasan daging yang nantinya akan dibagikan kepada warga setempat. Baik pemirsa, itu tadi cuplikan kegiatan penyembelihan hewan kurban oleh masyarakat Boyong. Berita selanjutnya masih seputar Idul Adha, yaitu pengolahan daging kurban. Nah, teman-teman di rumah pasti bingung atau bosan dengan olahan daging yang itu-itu aja. Berikut kami hadirkan inspirasi olahan daging kurban. Halo semuanya, inspirasi masak pada Idul Adha. Yang pertama kita siapin dagingnya, terus ada bumbu ungkepnya, bawang putih, serai, lengkuas, dan daun salam. Selanjutnya ada air kelapa, terus bahan sambalnya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, sama jeruk nipis. Ini kita masukin minyak sayur, terus kita tumis bumbu-bumbu ungkep dagingnya sampai harum ya. Lalu masukin air kelapa atau air putih sesuai dengan yang kalian mau. Terus masukin daging
matang semuanya. Di sini aku milih air kelapa karena nanti hasilnya itu bakal bikin gurih dagingnya. Beda dengan air biasa. Lalu kita diemin dagingnya 40-60 menit biar dagingnya lembut. Kalian juga bisa pakai teknik di presto ya, biar dagingnya jadi lebih lembut. Setelah diungkep, dagingnya kita tiriskan di geprek, lalu digoreng. Step selanjutnya yaitu buat sambalnya. Ada bawang merah sama cabai merah yang digiling kasar aja. Ditumis, lalu masukin cabai merah, cabai rawit yang dicopot kasar juga, tambahin kaldu jamur sama penyedap dan gula. Lalu diaduk lagi sampai merata, sampai dia mengeluarkan minyaknya sendiri, dan masukkan daging yang udah digoreng. Lalu kita peras setengah jeruk nipis. Jadi deh, dendeng batako siap dimakan. Halo semuanya, jadi aku bakal nyobain masakan seseorang karena dia tadi habis buat dendeng batako balado. Ini katanya karena Idul Adha jadi dapat daging, terus dibuatin dendeng batako. Oke, kita cobain. Dari cabenya sih oke ya kelihatannya, karena dia tipe yang kasar gitu, nggak yang halus. Jadi ciri khasnya tuh kayak dendeng batako banget gitu loh. Terus dia tipe dagingnya tipe yang garing gitu sama kering, bukan tipe yang basah. Oke, kita cobain. Bismillah. Enak. Rasanya tuh campur-campur gitu loh. Sekali lagi ya. Bismillah. Emang beda dari yang lain karena dari yang aku coba-cobain semua tuh ini paling unik karena rasanya tuh pedesnya oke. Pedesnya tuh yang masih dinikmatin gitu loh, rasanya tuh kuat banget, pedesnya ada, gurihnya ada, terus dia kayak ada asam-asam segernya gitu loh. Jadi itu yang bikin kayak wah enak, approve. Suka banget nih yang kayak gini. Dagingnya tuh tipe yang kering tapi nggak begitu keras. Kadang kan ada yang dia tipe yang kering tapi tuh keras yang susah digigit gitu loh. Nah kalau dia tuh nggak, jadi enak makannya. Terus sambalnya tuh juga enak, ada segernya gitu loh. Dagingnya pun gurih, nggak kerasa bau sapi gitu, ngerti nggak sih? Nggak ada bau daging sama sekali gitu loh. Jadi buat kalian yang kalau dapat daging kurban, mungkin ini bisa jadi inspirasi masak kalian. Dibuatin dendeng batoko. Resepnya ada di sebelah. Oke, dadah. Makasih semuanya. Wah, enak banget kayaknya melihat saudari Syala menyantap olahan daging kurban di sana. Iya nih, jadi nggak sabar buat nyoba ide olahan daging kurban tadi. Bener sekali. Tidak lupa kami AOC Insight mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah bersama keluarga di rumah. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir, yaitu mengenai destinasi yang dapat kalian kunjungi saat berlibur di Yogyakarta. Berikut salah satu destinasi bertemakan alam yang dapat teman-teman kunjungi di Jogja Utara pada pagi hari. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Selamat pagi para penjelajah alam. Pernahkah Anda membayangkan dan menikmati panorama Gunung Merapi yang indah dari dekat? Nah, ini dia, Nawang Jagat Kaliurang di Yogyakarta. Adalah tempat yang tepat untuk Anda kunjungi. Terletak di lereng Gunung Merapi, Nawang Jagat menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang. Di sini, Anda dapat bersantai di atas beanbag yang disediakan, sambil menikmati panorama Gunung Merapi yang menjulang tinggi. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang asri, dengan membayar 15.000, Anda dapat menikmati keindahan Gunung Merapi secara langsung.
Selain itu, tiket masuk bisa Anda tukar dengan 1 minuman gratis. Bagi para pecinta fotografi, Nawang Jagat adalah surga untuk mengabadikan momen indah. Spot-spot foto Instagramable tersedia di berbagai sudut, menanti untuk diabadikan dalam foto-foto terbaik Anda. Tak hanya itu, Nawang Jagat juga menyediakan berbagai fasilitas menarik lainnya, seperti area camping dan ATV. Bagi Anda yang ingin berpetualang, tersedia juga paket trekking seru untuk menjelajahi keindahan alam Kaliurang lebih dekat. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi Nawang Jagat Kaliurang dan rasakan sendiri sensasi petualang yang tak terlupakan. Baik, itu tadi destinasi yang dapat kalian kunjungi di pagi hari. Berikut destinasi yang dapat teman-teman kunjungi pada sore hingga malam hari. Salah satunya mengunjungi alun-alun Kidul Yogyakarta yang memiliki berbagai pilihan kuliner. Salah satunya sate seafood 5.000 yang cukup viral dalam beberapa waktu ini. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Saat ini saya sedang ada di alun-alun Kidul, Yogyakarta, dan saya akan menikmati dan mencicipi salah satu jajanan hits yang ada di alun-alun Kidul, Jakarta. Sini coy. Yang ini berapa, Mas? 20. Oke. Kalau yang ini? Yang depan 5.000-an semua. Oke. Oke, sudah. Oke, ini sudah jadi satenya, langsung saja kita coba. Kita coba saja. Enak, pedas. Pedas. Oke, jadi inilah salah satu jajanan hits yang ada di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi rekomendasi destinasi-destinasi yang dapat kalian kunjungi. Kemudian untuk berita terakhir pada hari ini, datang dari Mandala Krida yang mengadakan event besar-besaran. Mandala Krida Expo yang eventnya berbentuk pasar malam ini sangat mengundang antusias dari warga Yogyakarta. Event yang dimulai dari tanggal 21 Juni hingga 7 Juli nanti menyediakan berbagai macam wahana pasar malam. Kemudian, terdapat banyak sekali tenan-tenan makanan dan jajanan yang dapat pemirsa beli sembari melihat event tersebut. Untuk berita selengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Kabar gembira bagi warga Jogja. Mandala Krida Expo hadir kembali dengan semarak pasar malam yang siap menghibur para pengunjung. Berlangsung dari tanggal 21 Juni hingga 7 Juli 2024, event ini menghadirkan berbagai wahana permainan dan jajanan khas pasar malam yang memanjakan seluruh keluarga. Suasana ceria dan penuh tawa mewarnai Mandala Krida Expo. Anak-anak gembira bermain di berbagai wahana seru seperti biang lala, kora-kora, dan rumah hantu. Para orang tua pun tak mau ketinggalan, menikmati jajanan lezat dan berfoto di berbagai spot menarik yang disediakan. Tak hanya itu, Mandala Krida Expo juga menghadirkan berbagai tenan makanan dan jajanan yang menggoda selera. Dari camilan tradisional hingga kekinian, semuanya tersedia untuk memanjakan lidah para pengunjung. Mandala Krida Expo merupakan event yang tepat untuk mengisi waktu luang bersama keluarga dan teman. Ajaklah orang-orang tercinta Anda untuk merasakan keseruan pasar malam dan nikmati berbagai hiburan yang tersedia. Jangan lewatkan kesempatan ini, kunjungi Mandala Krida Expo dan rasakan kemeriahan pasar malam yang tak terlupakan. Baik pemirsa, berita tadi menjadi berita terakhir sekaligus penutup pada hari ini. Bersama kami Ausi Insat, saya Falah Rahman. Dan saya Muhammad Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menjalankan aktivitas.